Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di channel Kartu Kehidupan. Terima kasih yang sudah mensubscribe, kemudian sudah di-share, yang sudah nonton. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa juga subscribe, like, share, and komentar. Untuk kali ini seperti biasa nanti kita pilih kartu ya. Temanya itu hal apa sih yang kalian rasakan saat-saat ini? Temanya itu ya. Terus kalau untuk yang ingin private reading tarot itu ada di deskripsi ya. Ada di nomor WA, mungkin bisa konsultasi atau bagaimana dan lain-lainnya. Bisa langsung chat aja dulu di situ, tanya-tanya dan jangan lupa untuk atur jadwal terlebih dahulu ya. Sebenarnya apa sih hal apa yang kalian rasakan sekarang-sekarang ini gitu loh. Untuk kartu tarot sendiri adalah sebagai fun reading ya, untuk kita mengetahui gambaran, untuk mengetahui mungkin motivasi ke depannya harus bagaimana. Jadi kita anggap ini sebagai untuk masukan kita lah atau motivasi ya. Syukur-syukur bisa untuk menjadikan kita jadi lebih baik di kemudian hari seperti itu. Untuk berpegang teguh kita tetap selalu kepada Tuhan semesta alam, itulah yang terbaik. Kartu hanyalah sebuah media dan mungkin hanya sedikit gelintir orang yang ingin melihat gitu loh. Bagaimana sih melalui media ini gitu. Jadi kita di sini fun aja. Untuk energi sendiri dari tarot ini kan pembacaan umum ya. Jadi penggabungan energi dari banyak orang. Ada yang sesuai ataupun tidak sesuai gitu. Kita ambil sisi positifnya aja. Jika sesuai, ya berarti ada hal apa yang harus kita rubah, dan jika tidak sesuai, anggap ini sebagai untuk entertain aja ya, atau hiburan seperti itu. Balik lagi ke temanya tadi yang udah kita buat ya. Kali ini adalah hal apa yang kalian ini sedang rasakan gitu loh. Jadi hal apa yang kalian rasakan maksudnya saat-saat ini gitu. Nanti seperti biasa memilih ada 3 kartu ya di sini ya. Nanti akan kita kocok dulu kartunya. Untuk keresonetannya itu tergantung pada kalian sendiri yang memilih ya. Jadi nanti condong ke arah kartu yang nomor berapa gitu, untuk yang menggambarkan diri kalian gitu. 1 atau 2 atau 3. Nanti akan ada penjabarannya. Sekali lagi terima kasih yang udah subscribe, kemudian untuk sudah bergabung, sudah like, juga sudah komentar untuk kemajuan channel ini. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya, like, komentar, juga di share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk pemberitahuan terbaru gitu dari channel kita di Kartu Kehidupan Channel. Langsung aja ini ya, kita kocok dulu kartunya. Nanti kita pilih mana yang mendekati intuisi kalian gitu. Kartu 1, 2, atau 3 penjabarannya. Balik lagi, ini hanya fun reading. Jika memang sesuai dan memang terconnecting dengan diri kita sebagian besarnya, mungkin kita bisa menjadikan acuan. Tapi kalau misalnya sama sekali tidak ada keresonetan atau nyambung gitu ya untuk penjabarannya, ya anggap ini sebagai fun reading aja ya, untuk hiburan seperti itu. Oke, nanti kita pilih aja langsung kartunya. Untuk teman-teman lebih condong kemana ya? Kartu pilihan ini ada 3, 1, 2, atau 3 gitu. Untuk tema kali ini, hal apa yang kalian rasakan saat-saat ini, seperti itu. Jangan lupa dipilih 1, 2, 3. Oke, sudah memilih? Atau di pause dulu untuk lebih konsentrasi, feelingnya lebih kemana gitu pemilihannya. Jika sudah, langsung kita mulai aja ya. Yang 2 kita simpan dulu untuk berarti penjelasan yang nomor 1 ya. Kartu nomor 1. Untuk yang memilih kartu nomor 1,
Ini seperti ada apa ya? Saya lihat di sini ada tipu muslihat. Entah ini tipu muslihat dari luar diri kalian gitu ya, atau ada yang berusaha menipu muslihati kalian gitu, atau mencurangi kalian seperti itu. Jadi ada apa ya, istilahnya ada siasat di balik siasat seperti itu untuk kartu yang nomor pertama ini ya. Bisa itu mungkin dari orang-orang di sekitar, bisa juga diri kalian gitu. Bisa jadi di kalian ini lagi ada sesuatu yang dituju gitu loh. Jadi yang kalian rasakan harus mencapai sesuatu yang diinginkan misalnya gitu. Jadi saat-saat ini nih yang lagi kalian rasakan itu seperti itu, atau kalian sebaliknya merasakan kayaknya kok ada orang lain ya gitu yang berusaha apa ya istilahnya menipu muslihat, atau apa ya kalau ini bahasanya itu menculasi kalian lah seperti itu ya. Ini untuk kartu pendukung, nanti kita baca ya. Ini untuk masih yang urutan pertama ya. Tadi ya itu akhir-akhir ini kartu yang pertama ini, yang pilihan kartu pertama sedang ada tipu muslihat, entah dari diri kalian yang menipu muslihati seseorang di diri kalian, apa di sekitar kalian maksudnya, atau memang kalian yang sedang ditipu muslihati keadaan gitu. Keadaan dalam artian pertemanan atau dari pasangan, merasa sedang diculasi seperti itu ya. Balik lagi di sini yang kalian lagi sedang rasakan juga apa ya, ada sisi merasa bimbang gitu ya, atau berat gitu, sangat berat apa yang lagi kalian rasakan itu untuk suatu hal yang kalian mungkin itu anggap berat, padahal di diri orang lain kan belum tentu seperti itu ya. Seperti perjuangan mungkin sedang lagi apa ya, mungkin di luar sana lagi ada yang sedang membuka usaha tapi kurang maju usahanya, atau yang sedang kuliah itu kok ngerasa nilainya menurun gitu, atau kalau yang sedang bekerja terasa pekerjaan itu gimana ya, dalam pilihan yang sulit atau bagaimana gitu. Padahal kalau untuk kalian yakin gitu ya, nanti balik lagi kalian yakin gitu, tapi giliran seperti lagi di keadaan yang tidak beruntung di kalian itu seperti hilang arah atau hilang akal. Jadi yang kalian rasakan tuh lagi naik turun ya, up and down, dan tidak menentu gitu ya. Mungkin karena tadi apa ya, keadaan sedang tidak mendukung kalian atau sedang merasa diculasi tadi seperti itu. Kemudian ada justice, ada penghakiman di sini ya. Jadi kalian tuh lagi merasa juga kenapa ya gitu loh. Ya maaf ya, ini mungkin bukan berkecil hati atau gimana ya, tapi yang saya lihat kayak lagi ngerasa gini, kenapa ya Tuhan kok nggak berpihak sama saya di akhir-akhir ini gitu. Kenapa sih keadaan tuh gitu, lagi mengeluh seperti itu. Dari tadi mungkin merasa ada yang menculasi lah seperti itu. Kemudian ngerasa semua yang sedang dikerjakan tuh tidak maksimal dalam apapun gitu. Kemudian juga merasa tidak berada di gimana ya, zona yang sedang beruntung gitu. Jadi lebih ke apa ya, kalau boleh dikatakan kayak ya terlalu mengeluh keluar mungkin sih belum tentu juga, tapi ini mengeluh dalam diri sendiri gitu. Kenapa sih ini keadaan lagi begini, lagi berat banget kayaknya gitu, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ini kan sebenarnya dari Knight of Wands itu kalian seharusnya tuh udah nggak menoleh ke belakang, maksudnya udah nggak harus mempermasalahkan masalah-masalah yang lalu tuh untuk menjadikan acuan kalian ke depan gitu loh. Dalam artian kalian harus memutuskan mulai dari saat ini, bukan ke belakang itu cuman untuk apa ya, seperti lembaran revisian aja lah seperti itu. Jadi jangan menjadi suatu trauma gitu loh akan hal-hal ke belakang yang sudah berlalu gitu. Tapi itu jadikan acuan aja untuk bagaimana kalian melangkah ke depan gitu. Yang saya baca di kartu ini sih seperti itu ya. Jadi
jangan pernah ada keraguan lah seperti itu. Karena apapun itu kemampuan itu ada pada diri kalian sebenarnya gitu. Untuk melewati semua kegalauan tadi ya, dari hal yang mungkin kayaknya ngerasa saya ini kayak lagi dicurangi lah, atau lagi sedang dalam pikiran yang bingung gitu loh, kadang kok begini kadang begini gitu. Tapi semua potensi di dalam diri kalian itu ada sebenarnya gitu. Kalian juga mungkin kadang sudah menyadari ketika memang mungkin pikirannya lagi jernih ya, tapi ketika pikiran kalian udah apa ya, ibaratnya carut marut lah gitu ya, udah nggak bisa, saya kayaknya udah hilang akal atau gimana. Nah itu sepertinya kalian nggak melihat potensi kalian sendiri gitu untuk melalui permasalahan yang kalian rasakan saat-saat ini, seperti itu. Kemudian ya balik lagi yang terakhir ini kan kartunya eh ten ten of cups. Jadi sebenarnya kalian ini dibutuhkan loh gitu sama sekitar, seperti ya kadang nggak ada batasan juga gitu, usia ataupun apa. Misalnya kalian kayak lagi nongkrong di kantor, itu orang-orangnya juga selalu menyambut kalian, seneng dengan kalian gitu. Takutnya permasalahan ada di dalam diri kalian sendiri gitu, apa sih, complicated sendiri gitu, padahal keadaan yang sebenarnya nggak seperti yang kalian pikirkan gitu. Seperti keluarga juga, mungkin kalian itu nyambung gitu loh, menyenangkan. Kalian orang yang selalu ditunggu dalam apa rutinitas sehari-hari, dan misalnya pulang kerja atau bagaimana gitu. Kemudian di luaran misalnya ada yang ikut, misalnya contoh klub motor lah atau klub mobil atau komunitas lain. Nah kalian di komunitas juga selalu menjadi orang yang ditunggu-tunggu sebenarnya, atau semua orang tuh nyaman sama kalian gitu. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, masalahnya di mana kan gitu ya, tinggal kalian menyikapinya aja, dan pasti kalian bisa melalui kegalauan-kegalauan tadi gitu. Seperti hal yang ya mungkin bagi saya sih kayaknya kecil ya, tapi nggak tahu kalau kalian itu yang melewatinya ya, kayak merasa dicurangi atau apa ya. Kenapa kita nggak coba tegur aja gitu, dalam artian apa permasalahannya, apa bagaimana gitu. Kalau emang itu objek ya, maksudnya ada suatu seseorang gitu. Tapi kalau kita merasakan itu di dalam diri kita sendiri kan masih bisa kita berdoa, kita apa, hening sejenak gitu, melupakan sejenak rutinitas tadi gitu. Nah kalau untuk kartu pertama mungkin penjelasan seperti itu aja ya. Kalian sedang merasa dicurangi, kemudian akhir-akhir ini kayaknya diri kalian sendiri memikirkan bahwa sepertinya keadaan sedang tidak berpihak pada saya gitu. Padahal tadi ya nggak seperti itu gitu. Mungkin permasalahan bisa jadi di diri kalian sendiri. Padahal orang-orang yang di luar sana ya apa ya, mungkin memandang kalian yang kartu nomor 1 ini positif-positif aja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua ya. Kartu yang kedua ini kalau yang saya lihat gimana ya, lebih ke sistematis mungkin ya. Orangnya tuh seneng sesuatu yang sistematis, atau dia lagi kurang suka dengan yang berbau sistematis gitu. Karena saya lihat di sini seperti ada sesuatu yang terstruktur dan sistematis seperti itu, dan condong lebih ke gimana ya, walaupun mungkin umur kalian belum 40 tahun ya, cuman pemikiran itu lebih serius gitu kalau kartu kedua ini tadi. Jadi menjalani sesuatu tuh ya, inginnya yang saya rasakan ini ya harus yang sistematis gitu. Ketika mungkin sistem tidak sesuai dengan yang kalian inginkan nih, kartu yang nomor 2, bisa jadi kalian apa ya, kecewa atau bagaimana dengan keadaan yang tidak sistematis seperti itu. Ya padahal kan fleksibilitas itu tetap ada ya, walaupun memang aturan perlu gitu, seperti itu. Ada yang harus dibicarakan kembali lah, ibaratnya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu kaku dengan sistem yang ada juga gitu, kadang kan kita juga jenuh. Tapi sepertinya orang yang kedua ini apa dia memang senang gitu ya mengatur sebuah sistem, jadi yang terstruktur rapi, mungkin udah harus jelas segala macem. Cenderung orang melihat mungkin lebih ke arogan gitu. Tapi kartu yang kedua ini mungkin memandang seseorang di luar dirinya yang tidak suka dengan kesistematisannya, mungkin sebaliknya gitu. Jadi ngerasa kok akhir-akhir ini orang-orang kok pada
apa ya, kayak menjauh dari saya gitu atau membangkang kepada saya, mungkin kalau ini adalah atasan gitu ya. Padahal nggak begitu juga sepertinya tidak tidak seperti yang kalian pikirkan gitu. Kemudian yang kalian rasakan di kartu nomor 2 ini sedang seperti apa ya, ada harapan tapi juga ada antara beberapa pilihan gitu. Jadi kalian itu berharap gitu ya, tapi berharapnya itu biasanya kan kita berharap pada satu tujuan gitu. Nah ini dari yang kartu kedua tadi agak relate sedikit ya, ada tentang kegalauan ini kayaknya yang saya lihat. Jadi kayak lagi mana yang bisa buat saya berpijak atau buat saya hidup atau bagai apa namanya, untuk kita apa namanya, bergantung atau yang kita andalkan gitu loh. Kalau untuk mungkin pemasukan atau hasil dari sebuah usaha atau dari gaji gitu. Jadi itu mah contohnya ya. Jadi istilahnya ini lagi dalam kegalauan, entahlah kegalauan dalam hal apa, tapi yang saya lihat dia berharap suatu hal tapi antara dua pilihan gitu. Jadi ada kegalauan di sini. Apa kegalauan tadi soal dia yang apa merancang sistem sendiri terus ada yang melanggar apa gimana ya, bisa jadi juga seperti itu gitu. Kemudian Empress. Iya, jadi kartu nomor 2 ini lebih ke apa ya? Mungkin lebih bercokol ya, karena lebih condong ke apa ya, orang-orang yang sudah expert lah gitu. Tapi ya expert kan bisa jadi juga anak muda bisa expert ya istilahnya di bidang yang dia lagi tekuni. Padahal ya kalau anak muda seperti itu bisa jadi teman-teman lainnya juga memandang dia gini, kok tuh orang kaku banget ya gitu, atau kok nggak bisa lunak sedikit atau bagaimana gitu. Jadi sekitar bisa jadi memandang kalian tuh kurang fleksibel atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada yang membuat kalian juga lagi apa, happy ya istilahnya. Ada sesuatu yang membuat kalian senang di balik kegalauan tadi. Jadi apa itu, ketika penat di kantor ada seseorang atau keluarga yang bisa membuat kalian happy gitu. Jadi balance lah ibaratnya tadi, dari kalian yang apa bingung atau bagaimana, atau kalian membuat struktur harga atau aturan sendiri tapi dilanggar anak buah kalian di kantor atau di tempat usaha gitu. Tapi dari situ kalian lepaskan, dalam artian ada hal yang bisa mengobati itu gitu. Jadi seimbang antara kalian di luar dengan mungkin kalian di rumah, atau menjadi diri kalian yang pribadi itu kalian nyaman gitu ibaratnya di situ. Jadi ada keseimbangan menurut kartu ini ya. Kemudian Ten of Pentacles. Jadi kalau saya lihat juga memang potensi ada di balik diri kalian ya, karena ya mungkin tadi kalian seperti sudah expert gitu di bidangnya. Jadi seperti orang yang sudah handal gitu dalam melaksanakan sesuatu gitu. Padahal bisa jadi juga ini nggak selalu orang yang sudah expert di bidangnya dalam artian, tapi yang kartu nomor 2 ini rasakan, saya tuh mampu gitu loh melakukan suatu hal baru. Saya mampu, saya punya kapasitas itu, dan memang benar dia punya gitu, seperti itu. Jadi mungkin nggak ada yang dia risaukan gitu untuk soal kesistematisan atau apalah tadi yang saya gambarkan ya, bisa jadi soal akademik atau apapun seperti itu. Terus Six of Wands. Nah, balik lagi dari apa yang tadi kalian punya, itu kan kalian harus bisa menentukan kan, ibaratnya menyalurkan hal-hal positif yang sudah kalian punya gitu loh, energi positif yang kalian punya, terus kemudian kapasitas yang kalian sudah punya. Nah itu harus balance tuh di istilahnya gimana ya, untuk cara penyampaiannya, karena nggak setiap orang itu bisa nerima gitu. Seakan mungkin orang di luar kalian itu atau orang-orang di sekeliling kalian yang nomor 2 ini bisa jadi melihat terlalu arogansi gitu, arogan terhadap sesuatu. Padahal mungkin pemikiran kalian di orang yang nomor 2 yang memilih kartu ini
adalah untuk kebaikan, kemajuan gitu. Tapi untuk orang-orang sekitar kalian, jika yang orang kartu nomor 2 ini penyampaiannya salah, itu bisa salah persepsi yang menimbulkan akhirnya mungkin ya tadi beberapa jadi acuh atau pergi dari kalian gitu, atau menghindar gitu daripada bertikai seperti itu. Mungkin penjelasan dari kartu yang nomor 2 seperti itu jika kalian memilih yang nomor 2 ya. Kemudian kartu yang nomor 3. Untuk yang nomor 3 sepertinya banyak sedang mengalami banyak ujian akhir-akhir ini. Ujian dalam arti bisa jadi ujian di kehidupan ya gitu. Apapun itu sepertinya lagi banyak hal yang menguji kalian gitu akhir-akhir ini. Jadi yang kalian rasakan akhir-akhir ini. Tapi kalian tetap mempunyai satu visi atau satu misi yang memang teguh, walaupun sepertinya ujian itu cukup berat ya, maksudnya menghiasi pikiran kalian, kehidupan kalian, hati kalian gitu. Tapi kalian tetap teguh gitu, tetap teguh dengan satu pendirian bahwa nanti mungkin saatnya saya bisa melewati ini semua gitu. Jadi sepertinya ujian itu berbanding seimbang dengan keteguhan hati kalian yang kalian yakini gitu, bahwa ujian terberat apapun pasti akan usai dan lain-lainnya gitu. Kemudian untuk kartu yang pendukungnya, kartu pendukung dari orang yang nomor 3 tadi ya, yang sedang diuji tapi dia tetap, kalau diuji dia tetap teguh, itu kan banyak hal ya, bisa dia tetap bertawakal kepada Tuhannya, dia setelah bekerja keras dan lain-lainnya dia menyerahkan kepada Tuhannya gitu loh, bahwa apa yang dia harus lakukan seperti itu atau lain-lainnya gitu. Kemudian akhir-akhir ini juga kalian itu mungkin entah karena ujian atau apa lebih seneng merenung ya gitu, memikirkan hal-hal yang juga positif gitu, walaupun kadang belum tentu ya, maksudnya yang datang belum tentu positif gitu, ada kenegatifan juga yang datang di saat kalian ingin merenung atau memikirkan masalah atau bagaimana harus menyelesaikan masalah ini gitu. Tapi ya balik lagi, karena keteguhan hati kalian tadi lah yang dapat mungkin nanti akhirnya melewati semua yang kalian rasakan seperti itu. Kalau yang saya lihat sih seperti itu ya dari alur kartunya. Nah kemudian sedang merasa juga kurang dihargai apa bagaimana gitu, sedang merasakan kalian tuh butuh seperti dewa penolong gitu, atau untuk ya lebih ke sharing mungkin atas permasalahan kalian. Selain mungkin tadi kalian bisa mengacu kepada satu hal yang kalian sudah yakini ya, seperti mempunyai prinsip yang kuat dan lain-lain, atau berdoa bahwa kalian bisa melewati segalanya. Kalian ini juga sepertinya butuh penyegaran sedikit lah gitu. Jadi untuk penyelesaian itu agak sedikit keluar lah dari permasalahan yang ada seperti itu. Jadi jangan juga jadi gimana ya, seperti takutnya ya ketika memang kita kuat, tapi ketika terus menghadapi sesuatu yang masalah yang besar yang kita sudah mungkin manusia ini kan kadang up and down ya untuk emosinya. Misalnya dia lagi lemah gitu, lagi kayaknya udah mumet deh pala gitu atau bagaimana, nah itu bisa jadi kan dia akhirnya stres ya, atau sepaneng lah ibaratnya, jadi gelap mata atau bagaimana. Nah kalian tetap harus keluar sedikit lah gitu atau sejenak keluar untuk mendapatkan pencerahan baru gitu, untuk penyelesaian yang masalah kalian yang sedang hadapi seperti itu. Padahal kalau untuk
jika kalian itu tahu ya, maksudnya seluk-beluknya permasalahan ini harus seperti ini. Sebenarnya kalian juga udah ada apa ya, penggambaran di diri kalian gitu, udah tahu maksudnya ini bakal berlalu ini, tapi balik lagi nanti ketika yang kalian rasakan itu cukup berat, itu seperti logika tuh atau yang negatif-negatif di diri kalian tuh tetap menaungi diri kalian lagi seperti itu. Padahal kalau kalian sudah menemukan celahnya gitu, tinggal celahnya aja seperti itu. Dan memang tinggal takdirnya ya untuk segala sesuatu yang kalian sedang hadapi ini berubah gitu, menjadi sebaliknya gitu, jadi kebaikan yang kalian harapkan. Karena kalau saya lihat juga banyak ya mimpi-mimpi kalian itu yang sudah beberapa itu akhir-akhir ini terwujud gitu, tapi diri kalian mungkin yang kadang ngerasa kurang gitu, atau jika belum sedikit menjadi kecewa gitu. Walaupun masalah kan namanya hidup ya, tetap ada ya kalau masalah gitu. Dan saya lihat di sini juga kalian emang diberkahi. Harusnya kalian tuh merasa beruntung gitu, karena diberkahi kemampuan yang baik. Terus saya lihat juga di sini mau cewek atau cowok ya, itu physically-nya juga baik gitu. Jadi kalian itu seperti apa ya istilahnya itu, mempunyai keberuntungan dari fisik kalian yang baik, dan itu kan sepertinya emang harus disyukuri juga gitu. Nggak setiap orang mempunyai fisik yang baik gitu, apalagi dari fisik kalian itu menunjang untuk kalian mencari penghasilan seperti itu ya. Tinggal kalau udah fisik menunjang kan tinggal kita arahin lebih kepada skill ya kan, lebih kepada ilmu mungkin yang kita ingin capai gitu loh. Ilmu yang ingin kita menjadikan itu tujuan kita gitu. Misalnya kalau bekerja ya kita cari tahu gitu loh, untuk mengetahui segala sesuatunya dengan baik pekerjaan yang kita handle gitu. Kalau sekolah ya kalian belajar secara tekun, supaya istilahnya kalau orang sekarang kan bilang nggak cuman modal ganteng atau cantik doang gitu. Karena yang saya lihat untuk kalian ini mempunyai fisik ataupun penampilan yang cukup di atas rata-rata gitu ya untuk orang nomor 3 ini. Bahkan sangat baik, dan saking sangat baiknya bisa menjadi fisik tadi juga menunjang pekerjaan kalian untuk mencari uang gitu ya, atau mencari nafkah seperti itu. Ya paling itu aja untuk kali ini dengan tema hal apa yang kalian sedang rasakan saat-saat ini. Semoga personet dengan diri kalian masing-masing ya yang memilih kartu tadi. Tapi apabila energinya belum sesuai, itu mohon maaf dari saya untuk pembacaan ini, dan anggap aja itu hanya hiburan gitu. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman udah menyaksikan pembacaan dengan tema hal apa yang kalian rasakan saat-saat ini. Sampai ketemu lagi nanti di tema-tema selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan Kartu Kehidupan Channel. Dan yang untuk baru bergabung jangan lupa ya untuk subscribe tadi, untuk share juga, nyalakan notifikasi. Untuk yang sudah bergabung, sudah berkomentar, sudah men-share video ini, terima kasih juga, agar channel ini bisa dapat berkembang, maju dan lebih baik untuk channel Kartu Kehidupan. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini seperti itu aja ya. Terima kasih sekali lagi untuk kalian dimanapun berada. Semoga bahagia selalu, semoga selalu dalam perlindungan Tuhan, semoga sukses selalu, dan semoga enjoy dalam menjalani kehidupan. Dan jangan lupa ketika sudah ada uploadan terbaru dari Kartu Kehidupan Channel, langsung dipantengin, oke? Terima kasih teman-teman.